Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan melalui kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari yang berisi hadis-hadis tentang akhlak, adab, berhubungan baik dengan sesama manusia dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas hadis yaitu tentang salah satu kebaikan yang dinampakkan oleh Allah kepada Nabi di antara kebaikan umatnya, yaitu orang-orang yang membuang sesuatu yang berbahaya dari jalanan, memindahkan apapun yang bisa membahayakan orang dari jalan. Itu termasuk salah satu perbuatan yang Allah menganggapnya baik, Allah ridha kepadanya dan bisa membuahkan surga. Kemudian disambung lagi oleh Nabi, dan di antara amal buruk yang Allah nampakkan kepada Nabi yang dilakukan oleh umatnya adalah membuang ludah di masjid. Membuang ludah di masjid. Jadi ini termasuk amalan yang buruk. Dulu membuang ludah di masjid. Masjid Nabi terbuat dari pasir kerikil, lantainya juga pasir kerikil, tidak ada keramik, tidak ada permadani. Jadi orang-orang dahulu membuang ludah di tanah atau di pasir di dalam masjid, itu pun sudah dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hari ini tidak boleh mengotori masjid, tidak boleh mengupil congkel-congkel tai hidung lalu kita tempel di permadani masjid, tak boleh. Atau kita tempelkan di dinding atau tiang-tiang masjid, sambil duduk bersandar, diam-diam mengambil isi hidungnya, ya tempelkan ke dinding masjid. Itu perbuatan buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah yang Nabi nasihati di pertemuan kita yang lalu melalui hadisnya. Kita sambung berikutnya, yaitu tentang perbuatan yang baik bernilai sedekah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis dari Abdullah bin Yazid al-Khutmi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, kullu ma'rufin sadaqah, setiap perbuatan baik pasti dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberi pelajaran pada kita bahawa sedekah itu tidak hanya berupa uang yang kita berikan kepada orang lain. Sedekah itu apapun bentuk yang baik itu dicatat pahala sedekah oleh Allah. Kita menolong orang, berkata-kata yang baik, bahkan tersenyum, atau kita merubah wajah kita ketika bertemu dengan sesama mukmin, kita rubah penampakan wajah kita menjadi ceria, itu pun dianggap sedekah. Jadi Rasulullah berkata, janganlah engkau meremehkan perbuatan yang kecil, perbuatan atau amal saleh yang kecil, sampai engkau merubah wajahmu ketika bertemu dengan sesamamu atau sesama mukmin, itu pun dianggap perbuatan baik dan bernilai sedekah. Senyum sedekah, merubah wajah sedekah. Merubah wajah itu maksudnya kita tadi wajah kita tidak ada tidak ada rasa, ya, artinya datar begitu. Tapi begitu datang tamu, langsung kita kembangkan senyuman, lalu kemudian dengan mata berbinar-binar menyambut tamu, lalu kita buat wajah kita terasa seakan-akan gembira sekali, padahal kita banyak sekali masalah. Kita rubah wajah kita, kita paksa agar orang lain merasa nyaman dengan melihat kita. Perbuatan merubah wajah itu dihitung pahala oleh Allah. Senyum saja dihitung pahala oleh Allah. Makanya orang kalau pelit itu, mulai dari uang pelit, senyum pun pelit. Ada tipe yang begitu, ketemu di jalan kita senyum, dia tak senyum. Ketemu di masjid kita senyum, dia tak senyum. Ada orang yang buat lucu, yang lain semua sudah ketawa, dia minggu depan baru ketawa. Berarti kan kalau bahasa kerennya tell me, telat mikir. Orang lain ke habis ikim, jadi ji baru ikim, minggu ke baru ikim. Hidupnya itu mukroh begitu, wajah cemberut begitu. Itu model-model begitu, itu tidak banyak pahala yang dia dapatkan. Tapi kalau orangnya ramah, kemudian wajahnya juga menarik, kalau kita bertemu selalu membahagiakan, itu orang-orang yang baik. Karena wajah itu adalah tampilan hati. Wajah itu tampilan hati. Kalau hati sedang susah, dari mana kita tahu hati seseorang sedang susah? Dari wajah. Kan mari muka urung tengah susah, wajahnya susah gitu. Dari mana kita tahu kalau hati seseorang sedang marah? Dari wajah. Dari mana kita tahu kalau orang baru dapat gaji hatinya senang? Dari wajah. Kita lihat senyum-senyum sendiri dia.
ketemu sama tiang dia senyum sendiri, kemudian dia pegang lagi dompetnya, dia ketawa lagi, itu berarti hatinya sedang gembira. Atau dia lempar-lempar topi, itu hati sedang gembira. Wajah itu perwakilan hati. Wajah saja diberi pahala, senyum saja diberi pahala, apalagi yang lain, apalagi mengatur sandal. Ada itu kebiasaan di masjid, orang-orang yang suka mengatur sandal jamaah salat di masjid, diatur dengan rapi, jadi orang keluar nanti mudah keluarnya. Senyum saja berpahala, apalagi mengatur sandal. Mengatur sandal saja berpahala, apalagi mewakafkan sandal. Ini hari ini ada amalan-amalan yang kita kadang-kadang tidak terbayangkan. Mungkin kita akan selamat dengan amalan-amalan itu. Salah satunya apa? Wakafkan sandal. Sandal untuk apa? Sandal untuk orang pergi berjalan dari lantai masjid ke kamar mandi. Karena orang kadang-kadang waktu berhenti di masjid, ada yang pakai sepatu, ada yang pakai sandal mahal, jadi tentu dia tidak bisa menuju ke kamar mandi karena takut basah ininya, macam-macam. Apalagi dia berwuduk kadang-kadang dengan memakai sandalnya, itu tidak bisa dia lakukan kalau sandalnya sandal mewah. Salah satu yang dia lakukan apa? Dia ganti sandal di depan masjid. Sandal apa yang dia pakai? Sandal yang tertulis milik masjid atau tertulis sandal wudu. Itu setiap kali orang pakai sandal itu, maka semua pahala dicatat kepada yang telah mewakafkan sandalnya. Padahal murah meriah itu Pak, tapi Masya Allah pahalanya luar biasa. Apalagi hari Jumaat, orang taruh sepatu, pakai silopnya, lalu berwudu, pakai sandal itu diletakkan lagi, pakai lagi orang lain. Itu dari jam 9 terus-terusan orang pakai, terus sampai ratusan orang. Setiap Jumaat kita duduk di rumah, pahala mengalir. Itu yang kadang-kadang tidak terbayangkan oleh orang berbuat baik. Padahal sandal wudu itu Pak, itu harganya 50.000 cuma. 50.000 itu bukan satu. Sandal wudu itu 50.000 bukan satu Pak. 10 Pak. Kalau tidak percaya cek di Shopee. Baik dia cek toko, punya toko RM100 Pak. Pak Shopee dia cek RM50. Kenapa saya tahu? Saya baru beli. Itu orang tapi. Jadi jemaah melakukan Allah, tidak terbayangkan 100.000 modal dapat 20 sandal, letakkan masjid ini 10, letakkan sana 10, masjid sana 10. Mandum silap di Lok Semawi ada kedanya. Duduk-duduk kita di hari Jumaat dari pagi Pak, duduk pahala mengalir. Orang waktu lihat sana sini, oh nah silap kok, silap masjid, oh ada kok sandal wudu. Masya Allah. Meninggal sandal itu masih ada, mengalir pahalanya. Kalau sudah tidak ada lagi, kasih tahu anak-anak kita, nak, coba kamu kontrol itu sandal yang ayah beli. Kalau sudah tidak ada lagi, kalau ayah meninggal, kamu ganti, beli yang baru. Jadi beginilah hidup seorang mukmin. Setiap kebaikan dibalas sedekah oleh Allah. Dahsyat sekali hidup seorang mukmin, dahsyat sekali. Saya menemukan orang yang baik-baik hati, insya-Allah surga, melakukan hal yang kadang-kadang orang lain tidak lakukan. Ada masjid Pak, yang ada orang tertentu menyediakan minyak wangi, diwakafkan minyak wangi. Pokoknya asal habis dia ganti, asal habis dia ganti. Pokoknya kerjanya sediakan minyak wangi, habis lagi. Yang terpikir sama orang hari ini kan, Masya Allah ada minyak wangi gratis. Orang mikir pakai, tapi orang tidak mikir untuk sediakan. Maka orang yang sediakan itu lebih mulia daripada yang pakai. Padahal cuma sediakan minyak wangi. Ada saya temukan orang yang kerjanya itu menyediakan tisu katanya. Asal dah habis tisu di masjid, dia beli, dia wakafkan tisu.
Tisu Pak, tisu itu kan 8,000 tu, yang merek Jolly padu. Bapak nak makan tisu? Yang merek-merek agak bagus sedikit 10,000. Itu yang 8,000 itu Masya Allah kita beli 10 80,000 Pak, tak habis-habis selama padum 6 bulan 1 semester, tak habis-habis itu. Jadi ada orang buka puasa, kita kasih tisu. Kita tak puasa-puasa, kita kasih tisu-tisu aja. Masih okey lah, karena puasa sunnah itu tak wajib kan, tapi kasih tisu saja. Idon anak puasa, jadi pupuk dan ujuk tisu nanti orang yang puasa masuk surga dari babur rayyan. Orang yang kasih tisu ditarik sama orang yang puasa, untung nakah rojih juk disuman kan. Setelah saya makan risol tu berminyak-minyak, untung ada tisu kamu sini, ikut bersama kami ke surga. Itu orang kasih tisu. Makanya bapak kasih tisu, tak usah puasa-puasa kasih tisu. Itu mukmin Pak. Mukmin itu asal mengakui Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Nabi, sekecil apapun perbuatannya tetap dianggap sedekah. Itu hebatnya kita. Orang kafir sebesar apapun mereka berbuat baik tetap tidak dianggap sampai mereka mengakui Allah sebagai Tuhan. Kita sekecil apapun dihitung pahala. Ini makanya, jadi jemaah melakukan Allah, jangan kira amal kita yang kecil-kecil ini tidak dihargai. Pak, ini siapa yang mewakafkan Aqwa? Setiap waktu ustaz memberi pengajian ada Aqwa. Bapak-bapak pun belum dibagi, biasanya dibagi ni Pak. Biasanya orang bagi, kedua orang bagi. Jadi Masya Allah, orang ikut pengajian itu selalu ada Aqwa kelas, semua ada Aqwa. Nanti tak habis-habis, datang lagi ada yang wakaf, habis lagi, wakafkan lagi. Masya Allah, kita tak terfikir harga cuma 18,000 ya. Tetapi ketika kita dihadapkan dengan kematian, disitulah semua Aqwa itu mengalir ya, membasahi amal kita ya, sehingga di saat itu kita baru mensyukuri apa yang kita beri. Jadi berbuat baiklah banyak-banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang yang sering berbuat baik di dunia, maka mereka tetap dianggap baik di akhirat. Baik di dunia, baik di akhirat. Yang capek berbuat baik di dunia, maka Allah tetap mengagungkannya, dia dianggap orang baik di akhirat. Baik, ada satu hadis lagi, dan ini menjadi salah satu amalan kita, berbuat baik sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza utiya bisyai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang memberikan sesuatu kepadanya, jadi kalau ada orang yang menghantarkan hadiah kepada Nabi, sering sahabat berlomba-lomba hantar hadiah ke Nabi. Mereka menghormati, mengagungkan, dan Nabi tidak larang. Kenapa Nabi tidak larang? Karena beliau tahu orang-orang yang memuliakannya maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencintai Nabi, maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tidak larang kalau orang mau bawa sesuatu kepadanya, tetap beliau terima. Maka banyak sekali amal-amal para sahabat, kalau ada rezeki mereka tak melupakan menghantarkan ke Nabi. Cuma Nabi kita Muhammad ketika dihantarkan sesuatu, tidak semuanya beliau simpan dan makan untuk dirinya sendiri atau keluarganya. Beliau pun setelah menerima, lalu beliau pun menghadiahkan atau mensedekahkan kepada orang-orang lain. Begitu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang pahala orang memberi yang pertama sudah lengkap, Nabi pun memberi contoh, memberi lagi ke orang lain. Ini salah satu contohnya. Jadi kata Anas bin Malik, Nabi SAW kalau menerima hadiah dari seseorang, maka yaqul, Nabi berkata, izhabu bihi ila fulana fa innaha kanat siddiqatu Khadijah. Kata Rasulullah, tolong bawa hadiah ini, artinya hadiah yang sudah diberi oleh orang, tolong bawa kepada fulanah. Fulanah itu maksudnya perempuan, seorang perempuan yang tidak disebut nama, ya. Kenapa disuruh bawa? Fa innaha kanat siddiqatu Khadijah, karena perempuan itu dulu adalah teman baiknya Khadijah. Jadi beliau hadiahkan lagi ke teman baik almarhum atau almarhumah isteri Nabi yang pertama, Khadijah. Jadi dihantarkan ke teman baik Khadijah. Lalu kemudian kadang-kadang Nabi mengatakan izhabu bihi ila baiti fulanah, bawa lagi hadiah ini, bawa lagi hadiah ini ke rumah fulanah, ke rumah seorang perempuan yang lain. Kenapa? Fa innaha kanat tuhibbu Khadijah, karena dulu perempuan itu sangat mencintai Khadijah. Jadi Nabi itu memberi sesuatu itu kepada siapa saja, termasuklah kepada teman-temannya Khadijah, kepada orang-orang yang mencintai Khadijah. Beliau kasih itu hadiah, beliau kasih sedekah. Nah, ini ada beberapa pelajaran, Pak. Yang pertama, sedekah itu kita beri kepada siapa saja yang kita sukai, itu tidak dibatasi. Yang kedua, berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat baik kepada salah satu kerabat kita yang sudah meninggal, itu dihitung amal baik. Berbuat baik kepada salah seorang atau orang-orang yang menjadi teman atau menjadi pecinta dari kerabat kita yang sudah meninggal, itu pun adalah perbuatan yang baik. Terutama kalau yang meninggal itu orang tua. Kalau orang tua kita sudah meninggal, maka salah satu cara berbakti adalah berbuat baik kepada sahabat-sahabatnya. Jadi ada 5 amalan yang bisa dihitung sebagai anak yang berbakti kepada orang tua walaupun orang tuanya sudah meninggal. Mulai dari mensalatkannya, memohon ampun untuk dosa-dosanya, lalu kemudian membayarkan hutang-hutangnya dan wasiatnya, lalu kemudian bersedekah atau wakaf di atas namanya, lalu kemudian berbuat baik kepada kerabatnya, saudara-saudaranya. Jadi bapa kita sudah meninggal, disuruh berbuat baik ke adik bapa. Dengan berbuat baik ke adik bapa, kita dianggap telah berbuat baik kepada orang tua. Orang tua dapat pahala dari kebaikan itu, kita dapat pahala berbakti ke orang tua. Dan termasuklah berbuat baik kepada sahabat-sahabat orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi ini dilakukan oleh sahabat. Contohnya Ibnu Abbas ketika sedang jalan di pasar, lalu dia melihat ada orang tua yang berjalan kaki, sedangkan Ibnu Abbas naik unta. Jadi lihatnya ada orang tua berjalan kaki, dan ternyata orang tua itu adalah teman almarhum ayahnya. Langsung Ibnu Abbas turun dari untanya, lalu kemudian dia lepaskan topinya, dia pakaikan ke kepala orang tua ini, lalu dia lepaskan jubah luarnya,
dia pakaikan ke orang tua ini, lalu orang tua ini diangkat, dinaikkan ke unta. Orang tua ini bingung, lalu dia mengatakan, kenapa engkau berbuat seperti ini wahai anakku? Ibnu Abbas menjawab, Rasulullah berkata, salah satu cara berbakti ke orang tua, berbuat baik kepada sahabat-sahabat orang tuanya. Maka aku melihat engkau dan engkau adalah sahabat dari ayahku. Kita hari ini kan Pak, kalau orang tua udah meninggal, putuslah segala-galanya. Waktu masih ada ayah, kok gak jauh rumah, kita dibawa ke rumah temannya, nanti temannya datang ke rumah kita pun bawa macam-macam. Begitu meninggal, ketemu di jalan pun tak kita sapa lagi, padahal itu teman ayah kita. Nabi mengajarkan itu. Istrinya Khadijah sudah lama meninggal, tetapi Nabi tetap berbuat baik kepada orang-orang yang pernah dekat dengan Khadijah. Kalau ke saudara Khadijah jangan tanya apa. Ada hadis yang disebutkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah SAW asal ada sembelihan, baik kurban ataupun sembelihan sedekah, asal ada sembelihan, tetap beliau ambil beberapa potong, beliau suruh khadimnya antarkan ke rumah saudara Khadijah, antarkan ke rumah adik Khadijah, antarkan ke rumah paman Khadijah. Pokoknya saudara Khadijah disuruh bawa kasih sedekah. Tidak pernah Rasulullah melupakan saudara-saudara dari Khadijah. Dalam hadis ini malah disuruh bawa ke teman Khadijah, disuruh bawa ke orang yang mencintai Khadijah. Tentu sesama perempuan kan yang mencintai Khadijah, makanya fulanah. Begitulah amal baik. Jadi walaupun diutamakan keluarga, itu nomor satu, istri, anak, tetapi jangan lupa luaskan sedekah kita kepada orang-orang yang punya hubung kait dengan orang-orang yang sudah meninggal dari kerabat kita. Itu pun disuruh memberi. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, tentu akan menimbulkan tanda tanya, kenapa Nabi sangat memperhatikan dan sangat betul-betul memuliakan Khadijah sampai tidak pernah Nabi melupakan Khadijah seumur hidupnya. Ini terungkap ketika Aisyah cemburu. Kata Aisyah dalam hadis yang sahih, Aisyah mengatakan, tidak ada perempuan yang aku cemburui yang lebih hebat kecuali Khadijah. Padahal Khadijah sudah meninggal 3 tahun sebelum Rasulullah menikahi Aisyah. Aisyah itu istri ketiga. Istri pertama Khadijah, habis meninggal Khadijah, Rasulullah menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Nah, setelah Saudah baru Aisyah. Aisyah tidak cemburu dengan Saudah. Cemburu ke siapa? Ke orang meninggal. Aneh Pak. Cemburunya ke istri yang sudah meninggal. Ke istri masih hidup tidak cemburu. Cemburunya tidak sehebat cemburu ke istri yang sudah meninggal, Khadijah. Kenapa begitu? Aisyah mengatakan selalu Rasulullah menyebut-nyebut namanya. Artinya Rasulullah asal ada perkara selalu menyebut Khadijah. Ketika sedang melakukan sesuatu selalu disebut Khadijah, sampai akhirnya Aisyah tak tahan lagi. Lalu Aisyah berkata pada suatu hari, "Ya Rasulullah, kenapa engkau terus menyebut-nyebut nama perempuan tua itu?" Ini orang kalau sudah cemburu kayak gitu. Makanya istri kita kalau sudah cemburu, terbit bahasa macam-macam Pak. Aisyah itu mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sebut nama perempuan tua itu?" Maksudnya tua waktu hidupnya kan menikah dengan Rasulullah sudah tua.
Khadijah kan yang masyhur itu, dapat yang paling kuat tu umurnya 40, Nabi Muhammad baru 25. Itu yang paling masyhur. Memang begitu sejarahnya. Jadi Aisyah mengatakan, kepun yang ingat-ingat yang tabi. Lalu Aisyah menambahkan, bukankah ada yang telah diganti oleh Allah kepadamu dengan lebih baik? Maksudnya, hai nalung ikudron, kepun nak fikir urang kami ngai. Saya di depanmu wahai Rasulullah, ini Aisyah di depanmu. Cuma karena bahasanya sedang cemburu, dia mengatakan, bukankah ada yang lebih baik yang telah digantikan Allah untukmu? Kenapa engkau harus menyebut-nyebut nama Khadijah terus-terusan? Di situlah Rasulullah mengatakan, Aisyah, jangan engkau ulangi menyebut Khadijah dengan keadaan begitu. Lalu Rasulullah menyebutkan, ketahuilah, Khadijahlah perempuan pertama yang beriman kepada aku di saat yang lain belum beriman. Itu yang pertama. Jadi Rasulullah memuji-muji keagungan Khadijah di saat orang lain belum beriman, dia telah menyatakan imannya kepada Rasulullah. Lalu yang kedua, kata Rasulullah, Khadijahlah yang membenarkanku di saat orang lain mendustakanku. Kan Nabi begitu bawa ajarannya, orang lain kan mengatakan Muhammad tukang sihir, udah gila, masa dia bilang ada Tuhan selain daripada berhala. Semua mendustakan. Khadijahlah orang pertama yang membenarkan. Khadijah langsung mengatakan, engkau benar wahai Muhammad, aku percaya kepadamu. Kan susah juga Pak membenarkan suami sendiri kalau membawa ajaran baru. Jadi jangan pikir wajarlah itu kan istri. Oh enggak Pak. Kalau kita lihat ada ajaran baru yang aneh, kita minta cerai atau kita ceraikan kalau kita suami. Bapak kenal sama Lia Aminuddin? Kenal sama Lia Aminuddin? Yang mendirikan agama Salamullah, Lia Eden, yang meninggal 2 tahun yang lalu, meninggal. Ya 2 tahun yang lalu kalau saya tak salah meninggal. Itu waktu dia dapat ajaran sesat itu, awal-awal dia menjadi tersesatkan gara-gara ada cahaya di tengah malam yang datang ke tangannya. Lalu ujung-ujungnya dia mendengarkan bisikan, engkaulah Bunda Maria, anakmu adalah Al-Mahdi, dan terus-terusan sampai dia mendirikan ajaran sesat Lia Eden atau Salamullah. Itu waktu dia sesat tu, dah mulai sesat tu, itu dia punya suami Pak. Punya suami tu. Bapak kenal sama suaminya? Saya aja tak kenal, dan tak perlu kenal pun. Apa yang terjadi Pak? Apakah begitu mudah suami langsung mempercayai si Lia Aminuddin gara-gara menjadi suaminya? Tidak, malah suaminya bercerai, diceraikan dan menceraikan. Jadi Lia Aminuddin pun karena suaminya tidak mau ikut dia, akhirnya dia mengatakan, aku tidak perlu lagi suami, aku sudah ada suami yang baru, yaitu Jibril. Suami baru Jibril, Lia Aminuddin. Cukup hebat tu. Ini orang pengolom di Pak, namanya Mama Ghufran. Kalau orang kepalanya sehat, walaupun jadi isteri, walaupun jadi suami, tak mudah percaya. Tapi Rasulullah sudah dilihat akhlaknya, dilihat kejujurannya oleh Khadijah. Khadijah langsung mengatakan, aku percaya kepadamu. Khadijah langsung beriman, langsung membenarkan. Nanti berikutnya baru Abu Bakar dan seterusnya. Itu kelebihan kedua Khadijah. Yang ketiga, kata Rasulullah, dialah yang mengorbankan hartanya untukku di saat orang lain tidak mau mengorbankan hartanya. Khadijah itu kan habis-habisan untuk Nabi. Nabi di saat belum ada pekerjaan, jadi anak buah Khadijah kan dulu. Setelah jadi suami, Khadijah juga yang membiayai Rasulullah. Tetapi Khadijah tidak pernah mengatakan kepada Muhammad, ikah kami tabut ke daftar PNS, baik gaduh-gaduh di rumah. Tidak pernah. Ni isteri hari ini baru jadi PNS, isteri udah PNS, suami udah capek
daftar tak lulus-lulus, keluar kalimat-kalimat itu, duduk aja di rumah kerjanya, pergi kerja sana, pergi dari undang becak lah, tak ada becak sendiri, pakai becak tetangga lah. Memang enak ambil becak tetangga, disuruh, dimarahi, dicaci maki, padahal suaminya sedang berjuang cari kerja. Khadijah tidak, walaupun dia lebih kaya, tetap dia tahu siapa dirinya, dia hormati suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Khadijah. Waktu di embargo di orang kafir mengembargo orang Islam di Makkah, tidak boleh jual beli dengan orang Islam, macam-macam. Siapa yang tolong menghabiskan harta? Khadijah ambil lagi harta, bawa pulang, bawa lagi ke tempat embargo itu, Pak. Jadi diungsikan orang Islam. Khadijah yang kasih makan sekitar 80 orang waktu itu, dikasih makan oleh Khadijah semua. Habis harta Khadijah berjuang untuk Nabi. Maka Rasulullah mengatakan, Khadijah lah yang memberiku, mengorbankan hartanya untukku di saat tidak ada orang lain mengorbankan. Nah, yang keempat yang disebut oleh Nabi adalah Khadijah lah yang memberiku anak di saat perempuan lain tidak memberiku anak. Anak Nabi kan ada 7, 4 perempuan, 3 laki. 6 orang yang dari 7 itu semua dari Khadijah. 1 orang yang dari Maria Al-Qibtiyah, yaitu Ibrahim, tapi meninggal sebelum umur 2 tahun. Tapi di waktu Aisyah tanya, di waktu Aisyah cemburu itu belum ada Maria Al-Qibtiyah, artinya belum ada anak yang ke-7. Makanya Rasulullah mengatakan, dialah yang memberiku anak di saat istri lain tidak memberiku anak, karena tidak ada anak dari istri lain. Nanti Rasulullah menikah dengan Maria Al-Qibtiyah, baru punya anak yang lain, itu pun meninggal. Itu hebatnya Khadijah. Makanya Bapak Ibu, salah satu kebaikan kita adalah berbuat baik kepada istri. Dan istri pun kalau mau suaminya berbuat baik kepadanya seperti Rasulullah berbuat kepada Khadijah, maka jadilah Khadijah. Kalau mau suami tidak selingkuh, kalau mau suami, karena Rasulullah tidak pernah poligami selama bersama Khadijah, mau tidak dipoligami, jadilah Khadijah. Kayak mana jadi Khadijah? Korbankan harta, korbankan jiwa, masak dengan ikhlas, suami suruh apapun taatlah. Begitulah kebaikan kita terhadap istri dan kebaikan istri terhadap suami. Inilah kebaikan-kebaikan seorang mukmin, dan semua dihitung sedekah. Mudah-mudahan hadis yang singkat tapi bermanfaat untuk kita amalkan. Karena waktu telah sampai waktu Isya, kita tidak buka lagi tanya jawab, kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.